guys, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengelola perekonomian negara. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kestabilan ekonomi, namun dengan pendekatan dan alat yang berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal terlebih dahulu. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur anggaran negara, terutama dalam hal pengeluaran dan pendapatan, untuk mengaruhi perekonomian. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran. Tujuan kebijakan fiskal meliputi beberapa aspek utama dalam perekonomian, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud mendorong pertumbuhan ekonomi? Yang dimaksud adalah kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi. Misalnya, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan yang meningkatkan produktivitas jangka panjang. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Apa sih yang dimaksud mengurangi pengangguran? Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek publik seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan pendidikan dan lain-lain, dapat tercipta lapangan kerja baru sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas ekonomi. Yang dimaksud dengan menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara sehingga perekonomian tetap stabil dan tidak mengalami defisit yang berlebihan. Selain itu, ada beberapa fungsi lain dari kebijakan fiskal ini. Fungsi kebijakan fiskal yang lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah, mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, mendistribusikan pendapatan secara lebih adil kepada masyarakat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi belanja untuk proyek-proyek publik, infrastruktur, atau program sosial. Yang ketiga adalah subsidi, memberikan bantuan ke sektor-sektor tertentu yang membutuhkan agar perekonomian tetap stabil. Kebijakan fiskal juga dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan tujuan dan cara penerapannya. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini diterapkan ketika perekonomian mengalami pelambatan atau resesi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini ditetapkan saat ekonomi mengalami inflasi tinggi. Jadi kalau inflasi tinggi tuh kebijakan ini tuh bakal diterapin gitu. Kebijakan fiskal yang ketiga adalah kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini bertujuan agar pendapatan negara dari pasar sebanding dengan pengeluarannya. Yang keempat ada kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini dilakukan melalui perubahan anggaran yang disengaja, seperti perubahan dalam jumlah pengeluaran atau tingkat pajak berdasarkan situasi ekonomi yang terjadi. Yang kelima ada kebijakan fiskal otomatis. Stabilisator. Kebijakan ini bekerja secara otomatis tanpa perlu campur tangan pemerintah secara langsung. Kebijakan fiskal itu berfokus pada pengaturan anggaran pemerintah, sedangkan itulah tadi kebijakan fiskal. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang yang beredar dan peredaran uang dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata, dan keseimbangan eksternal.
Peran kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter yang pertama adalah mengendalikan inflasi. Dengan mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga, bank sentral dapat menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dengan mengatur suku bunga dan intervensi pasar valuta asing. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menetapkan suku bunga rendah, kebijakan moneter dapat merangsang kredit dan investasi, kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Dengan mendorong investasi dan konsumsi melalui kebijakan moneter yang ekspansif, bank sentral dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Karena tadi kebijakan fiskal punya fungsi, kebijakan moneter tentu juga punya dong. Ya, fungsi kebijakan moneter yang pertama adalah stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter membantu menjaga nilai tukar mata uang tetap stabil. Yang penting untuk perdagangan internasional dan menarik investasi asing. Yang kedua, stabilisasi sistem keuangan. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dengan mengatur likuiditas dan mengawasi perbankan agar terhindar dari resiko yang dapat memicu krisis. Ya gitu dah. Yang ketiga ada pengendalian siklus ekonomi. Kebijakan moneter juga berfungsi untuk menstabilkan fluktuasi dalam siklus ekonomi, seperti mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang terlalu padat atau mencegah resesi yang berkepanjangan dan lain-lain. Ya udah itu. Terus ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu adalah alat yang digunakan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Berikut beberapa instrumen utamanya. Penetapan suku bunga. Penetapan bank sentral. Penetapan suku bunga. Penetapan suku bunga. Bank sentral menetapkan suku bunga acuan seperti BI rate di Indonesia. Suku bunga ini memengaruhi suku bunga pinjaman bank komersial yang berdampak pada biaya kredit dan tingkat konsumsi atau investasi. Yang kedua ada cadangan wajib minimum. Bank sentral menentukan jumlah minimum dana yang harus disimpan oleh bank di bank sentral. Yang ketiga ada fasilitas diskonto. Bank sentral menetapkan tingkat bunga untuk pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada bank komersial. Kemudian ada jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi dan mencegah overheating. Overheating itu dimaksud ekonomi yang tumbuh terlalu cepat gitu. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil dalam kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama ada menurunkan suku bunga. Yang kedua meningkatkan rasio cadangan wajib. Yang ketiga ada menjual surat berharga di pasar, maksudnya itu menjual surat berharga di pasar terbuka yang akan menarik uang dari pasar di mengurangi jumlah uang yang beredar. Itu dah. Yang kedua adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan kontraktif kan tadi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau ekspansif itu untuk
nambahkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menurunkan konsumsi. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sudah, mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datang dari setan. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Dadah.